Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikron Ali, absen 23. Sejarah. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara kuno. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu pengingat terkait historis terkait kemaritiman di negara Indonesia. Didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi, kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini memimpin untuk dapat penguasa tanah Jawa. Tapi sayangnya masa kejayaan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama dan berakhir setelah kematian dari Raja Kertanegara. Kemudian di sini ada lima raja dari Kerajaan Singasari. Kepemimpinan Kerajaan Singasari memiliki sejarah yang unik untuk dibahas. Dikarenakan hal ini lantaran pergantian rajanya terjadi sebagian besar akibat perang saudara dan rasa keinginan untuk balas dendam. Berikut merupakan daftar kepemimpinan dari Kerajaan Singasari dari awal hingga keruntuhannya menurut Kitab Praraton. Yang pertama ada Ken Arok. Dia menjabat sebagai raja di Kerajaan Singasari dari tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi. Kemudian yang kedua ada Raja Anusapati. Dia menjabat sebagai raja di Kerajaan Singasari dari tahun 1227 Masehi sampai 1248 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Tohjaya. Dia menjabat hanya di tahun 1248 Masehi. Kemudian selanjutnya ada Wisnuwardana dari tahun 1248 Masehi hingga 1272 Masehi. Dan yang terakhir itu ada Raja Kertanegara. Itu dia menjabat menjadi kerajaan di Kerajaan Singasari dari tahun 1272 Masehi hingga 1292 Masehi. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berada pada masa kejayaannya saat di bawah pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Raja Kertanegara. Kejayaan kerajaan ini terlihat melalui pencapaian yang dimiliki oleh Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, khususnya dalam bidang politik dan keagamaan pada saat memimpin Singasari. Pada masa itu, Kertanegara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan, dan bahasa, serta patuh terhadap aturan agama. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanegara. Gagasan ini yang kemudian mempelopori aksi dan kejayaan yang dimiliki Kerajaan Singasari. Gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam suatu kepemimpinan merupakan gagasan yang dimiliki oleh Kertanegara. Puncak kejayaan dari Singasari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin. Hubungan diplomatik yang dimiliki Singasari pada saat itu terlihat pada saat mereka mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Malayu dan Kampa, yang saat ini Kerajaan Kampa itu adalah negara Vietnam. Tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mencegah serangan Mongol yang saat itu diisukan akan melakukan serangan kembali ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada politik Kerajaan Singasari. Selama 70 tahun berdiri, raja yang memerintah Kerajaan Singasari menurut Kitab Negara Kertagama ada 4. Sedangkan menurut Kitab Praraton ada 5 raja yang pernah duduk di singgasana Kerajaan Singasari. Berikut raja-raja Singasari versi Kitab Praraton. Seperti yang disebutkan di awal, menurut Kitab Praraton, raja-raja Singasari ada 5. Yang pertama, Ken Arok atau yang memiliki gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabumi. Kemudian yang kedua ada Anusapati, yang ketiga Tohjaya, yang keempat Ranggawuni alias Wisnuwardana, dan yang kelima Kertanegara. Kemudian Raja Singasari
menurut Kitab Negara Kertagama adalah sebagai berikut. Sri Rangga Rajasa. Kemudian yang kedua ada Anusapati, yang ketiga Wisnuwardana, dan yang keempat Kertanegara. Kehidupan politik yang dijalankan oleh Raja Kertanegara berfokus pada gagasan perluasan Cakrawala Mandala keluar Pulau Jawa, yang meliputi daerah seluruh Dwi Patra atau Nusantara. Dengan kata lain, Raja Kertanegara ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, beberapa upaya politik luar negeri yang ditempuh Raja Kertanegara yaitu melaksanakan ekspedisi ke Pamalayu, perluasan wilayah ke seluruh Nusantara, menjalin hubungan diplomatik dan kerajaan lain di luar Nusantara, memantapkan struktur pemerintahan. Akan tapi, kehidupan politik kerajaan Singasari di masa Raja Kertanegara yang terlalu fokus pada politik luar negeri dimanfaatkan oleh Jaya Katuang untuk memberontak. Yang Jaya Katuang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Jaya Katuang menyerang istana. Raja Kertanegara tewas dalam serangan ini dan kerajaan Singasari pun runtuh. Kemudian selanjutnya ada hasil kebudayaan dari kerajaan Singasari. Peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Singasari yaitu ada Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kidal. Selain itu juga ada peninggalan yang cukup populer yaitu patung Kendedes yang biasa disebut sebagai Dewi Kesuburan atau patung Tarumanegara. Kemudian selanjutnya ada hasil ekonomi di kerajaan Singasari. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat dengan komoditas perdagangan berupa emas, beras, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Nah, terima kasih. Itu sekian dari presentasi saya mengenai kerajaan Singasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.